Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Salam sehat berlimpah rezeki. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang hadir di acara kita hari ini, mudah-mudahan kedepannya menjadi orang-orang selain sukses, tapi juga bisa bermanfaat buat yang lain. Amin ya. Jadi Bapak Ibu semua, tadi minjam kata-kata Mas Redi, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita perkenalan dulu biar asik ya. Karena di sini kan juga saya lihat kalau memperkenalkan diri satu-satu rasanya memungkinkan. Jadi kebanyakan saya tidak mengingat namanya satu-satu ya. Kemarin mungkin ada yang sudah ketemu saya. Jadi mungkin saya minta untuk perkenalan nama dan juga tinggalnya di mana, boleh ya. Nanti kita perkenalan, saya akan minta tolong Mas Redi untuk kasih mic-nya dari depan ke belakang supaya saya bisa intens mengetahui dan mencoba mengingat satu-satu nama Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum saya perkenalan mungkin bisa didahului oleh teman-teman. Silakan Mas Redi mungkin dikasih di Mbak yang paling depan ini nama dan juga tempat tinggalnya di mana, Mbak. Profesi gitu. Selamat malam, nama saya Ibu Ratna dari Piungan, Bantul, Yogyakarta. Saya diundang Mas Vicky. Terima kasih. Selamat malam, saya Anwar, tinggal di Sleman, undangan dari Pak Marga. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang sudah memperkenalkan diri satu-satu. Walaupun mungkin Bapak Ibu ada yang belum saling mengenal dan kalau disuruh sebutkan kembali nama-namanya mungkin tidak ingat ya. Tapi agar nuansa kekeluargaan kita dapat, saya rasa memang perkenalan diri seperti ini perlu. Karena momen-momen seperti ini momen yang sangat baik Bapak Ibu. Ya. Jangan dimaknai bahwa ini acara BOP di mana Bapak Ibu datang ke sini itu seperti kayak seminar multi level marketing. Ya. Bukan ya, ini kita diskusi tentang sebuah business opportunity yang dimana saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berpikir bahwa yang hari ini akan disampaikan itu bisnis yang masuk akal, real, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau dirasa memang bisnisnya baik, insya Allah ini bisa mengcover kerugian Bapak Ibu yang sudah ditipu sana, ditipu sini. Silahkan bergabung. Dengan senang hati saya akan menerima Bapak Ibu untuk menjadi keluarga besar Terus Prime. Tapi apabila dirasa memang bisnis ini nggak masuk akal, bisnis ini ngaco dan lain-lain, pun tidak dipaksakan untuk bergabung di sini. Oke, perkenalkan nama saya adalah Rangga Hari Putra. Saya adalah CEO dari Terus Prime. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengenal seorang CEO dari dari komunitas trading, di mana mungkin CEO ini atau ownernya ini tidak mau muncul. Nah, saya ini malah ingin sekali ketika saya buat sebuah bisnis opportunity, saya harus turun ke lapangan, saya harus melihat, bertemu dan silaturahmi kepada para member semua. Kenapa alasannya? Karena Bapak Ibu, dunia trading atau industri trading hari ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Karena ini bisnis trust. Ya. Yang kedua adalah industri trading saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena banyak sekali bermunculan entitas trading yang ujung-ujungnya adalah scam. Semua bisnis ngomongnya sama lah Bapak Ibu. Ownernya selalu bilang sesuatu yang sangat surgawi sekali gitu. Sesuatu yang sangat positif banget, profit ini dan lain-lain. Tapi pertanyaannya apakah bisnisnya bisa diuji atau tidak? Sistemnya bisa diuji atau tidak? Nah, makanya di sini kita mau setransparan mungkin tentang bisnis yang hari ini saya akan sharing ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, saya trading itu mulai dari tahun 2013 dan saya trading di berbagai broker, kemudian di berbagai market atau di berbagai pairing. Sejauh ini memang dunia trading ini tidak bisa saya katakan bahwa bisnis yang sangat gampang, tapi juga tidak bisa dikatakan bisnis yang sangat mudah. Yang bisa saya katakan bahwa trading ini bukanlah cara tercepat untuk menjadi kaya. Karena kenapa? Ya balik lagi, saya harus bermulai dengan mindset yang benar dulu setiap kali kita mau bicara tentang bisnis. Kalau ada yang masih berpikir hari ini bahwa trading itu cara cepat, shortcut untuk menjadi kaya, saya rasa itu adalah satu pemikiran yang salah. Kalau trading ini adalah cara yang paling baik untuk kita mendapatkan profit yang maksimal, yes, saya akui ya.
Ibu semua, sepengalaman saya selama ini ketika trading itu nggak bisa buat cepat orang kaya. Ketika mindsetnya sudah salah, Bapak Ibu bergabung dalam bisnis ini ingin cepat kaya, maka saya rasa bisnis ini bukan bisnis yang tepat buat Bapak Ibu. Karena everything start from mindset. Segala sesuatu itu berawal dari mindset kita. Banyak sekali karena edukator di luar sana itu yang mengatakan bahwa kalau ikut dengan kita, kalau ikut dengan kami dan lain-lain, ya, ikut dengan komunitasnya, dengan trading bisa jadi orang yang cepat kaya, bisa punya Ferrari dan lain-lain. Semua itu butuh proses. Tapi proses ini ada yang baik, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Mie instan tahu ya, Indomie, ya. Itu aja kan namanya instan, tapi prosesnya kan juga nggak instan, betul ya? Kita ada proses untuk memasak dan lain-lain. Ini penting saya sampaikan, karena masih banyak yang berpikir ingin ikut trading dengan saya karena pengen cepat kaya. Itu salah sekali. Kalau ingin cepat untuk merecovery dananya, atau ingin bisa punya profit yang sangat besar, potensial sekali bahwa bisnis trading ini Anda ikuti Bapak Ibu. Nah, ketika Anda punya profit yang besar, kalau Anda ingin menjadi orang yang kaya dalam tanda kutip secara materi, maka ada keilmuan lain di luar dari ilmu trading, yaitu apa? Ilmu tentang finansial. Bagaimana caranya selama ini kita kerja untuk uang, tapi buat uang kerja buat kita. Nah, trading ini belum masuk ke dalam level uang kerja buat kita. Kalau saya sebagai trader, trading for a living misalnya, saya masih bekerja buat uang. Karena apa? Karena masih saya berpikir gimana caranya open buy open sell ini masuk posisi saya sehingga saya dapat keuntungan. Nah, yang namanya uang bekerja buat kita itu ketika kita tidur nggak melakukan aktivitas, tapi uang ngalir masuk ke rekening Bapak Ibu semua, ke rekening kita. Nah, makanya di sini saya lebih suka mengajak Bapak Ibu itu untuk berbisnis, karena komunitas ini pada dasarnya adalah bukan hanya ingin menjadikan Bapak Ibu sebagai staff, sebagai seorang trader saja, tapi juga ingin mengajak berbisnis. Baik Bapak Ibu semua, saya dari 2013 sampai detik ini trading, maka profit yang saat ini alhamdulillah saya dapatkan itu saya kelola. Sampai pengelolaan itu sekarang sudah menjadi bisnis yang beranak pinak. Akhirnya saya buat holding perusahaan namanya Sanctuary Group yang semua pusatnya itu ada di Sentul City, Bogor. Dan semua sumber dananya bukan dari profesi awal saya sebagai seorang lawyer. Karena saya ini basicnya adalah praktisi hukum Bapak Ibu. Sejak 2013 saya itu kencang sekali bicara soal hukum dan juga bicara soal trading. Bahkan saya ikut terlibat dalam kegiatan hukum ketika saya nggak perlu sebut namanya, ada beberapa entitas robot trading yang hari ini muncul melibatkan masyarakat Indonesia dan akhir scam. Maka tidak ganggu saya kalau misalnya saya berbicara secara keras, ya, secara tegak lurus dan juga jujur apa sebenarnya trading itu dan benar nggak trading itu real dan bagaimana caranya kita menjalankan trading yang baik dan benar. Karena saya sudah terbiasa Bapak Ibu di platform media sosial saya baik di Instagram ataupun di YouTube, saya bicara sekali secara keras gitu loh. Ini benar nggak trading yang real itu seperti apa? Dan Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu banyak bertanya, dan mungkin ada juga pertanyaan yang sekarang ini timbul di dalam pikiran Bapak Ibu, bahwa Pak Rangga ini kan mungkin bisnisnya sudah banyak, sudah bikin bisnis itu dan lain-lain, tapi kenapa masih mau dan capek-capek bikin komunitas Traders Pride ini? Yang sebenarnya ketika saya memutuskan bikin Traders Pride sangat beresiko buat saya. Alasannya satu Pak, karena kalau kita belajar hierarki Maslow, ya, ada namanya kebutuhan dasar manusia. Needs-nya manusia, kebutuhan basic needs-nya itu apa sih? Makan dan minum. Ketika kita sebagai human, sebagai manusia, ya, sudah tercukupi kebutuhan itu dengan beberapa hal yang kita lakukan, maka kebutuhan kita bukan lagi fokusnya ke hanya makan dan minum saja. Nah, kalau kita belajar dari hierarki Maslow, kebutuhan yang paling tinggi ya dalam hierarki itu adalah actualization atau aktualisasi diri. Saya merasa begini, satu, memang betul saya tidak ada niat dari awal ketika saya trading itu mau buat yang namanya komunitas trading atau
atau perusahaan trading apalagi ya. Karena kenapa? Saat ini industri trading itu sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, ini nggak main-main. Trading itu saat ini menjadi perhatian teman-teman berbaju coklat atau kawan-kawan saya di Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena semamsu faktanya saat ini terjadi entitas trading bermunculan, yaitu robot trading A, robot trading B, menawarkan income profit harian 5%, 7%, ending-endingnya 1-2 tahun scam. Dan itu bukan 1-2 kali Bapak Ibu. Ya, kita tracking dari tahun 2018 misalnya. Ada nama-nama perusahaan besar yang mungkin kalau saya sebutkan, mungkin saja Bapak Ibu salah satunya korban dari mereka. Seperti robot trading Auto Trade Gold atau ATG, Viral Blast, Net 89, dan masih banyak teman-teman atau kawan-kawan yang lainnya yang mungkin scam seperti itu. Saya mau tahu Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, yang sudah pernah ikut robot trading dan scam yang tadi saya sebutkan dan menjadi korban saat ini boleh tunjuk tangan. Lumayan banyak. Kalau di total mungkin ada 5-7 orang. Mungkin aja ada juga, cuman males atau malu untuk ngangkatnya ya. Gak apa-apa, karena memang di sini kita senang mengumpulkan pasukan sakit hati gitu. Ingat Bapak Ibu semua, kalau Albert Einstein mengatakan orang itu bisa berubah karena 2 hal. Pertama, pikiran yang terbuka, atau kedua, hatinya yang terluka. Nah, buat para pasukan sakit hati, itu step awal Anda untuk berubah jadi lebih baik. Dan saya pastikan insya Allah Anda bisa berubah di subscribe. Sebentar buat teman-teman. Saya nggak ngomong klise Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama uji apa yang saya sampaikan. Saya seorang lawyer. Saya kalau ngomong selalu by data dan bisa dikritisism, bisa diuji. Karena bisnis ini kalau saya jadi Anda ya, saya ingin ikut sebuah platform bisnis, saya pasti kritis sekali. Karena kenapa? Apalagi Anda sudah trust isu dengan bisnis yang lain. Tapi kadang coba Anda jadi saya. Saya seringkali didatangi orang, Pak Rangga, saya sebenarnya mau gabung sama Pak Rangga. Tapi tolong kasih saya keyakinan atau jaminan dari Pak Rangga supaya saya bisa tahu Pak Rangga ini beda seperti owner-owner yang lainnya, yang ujungnya scam. Kira-kira susah nggak dari saya, Pak? Niat kita sudah baik, ya niat kita sudah tulus, kita nggak aneh-aneh, tapi kita diminta untuk menghealing rasa sakit hati yang saya tidak pernah berbuat gitu. Karena ini adalah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain, robot trading yang lain. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu semua, dalam trading, dalam dunia trading itu tidak ada yang boleh menjamin 100% bahwa dengan ikut bisnis saya Anda anti loss, Anda nggak akan mungkin dapat resikonya, atau saya berani jamin bahwasannya modal Anda 100% aman. Itu nggak boleh. Nah ini pola. Kalau ada owner dari perusahaan tertentu yang dengan sangat mudah menawarkan hitam di atas putih, menjamin, mengasuransi modal kita ini aman dan lain-lain, tentunya kita bisa berpikir secara logika dan masuk akal. Apakah memang ini adalah bisnis yang benar atau tidak? Kalau saya fair-fairan aja. Pak Rangga, ikut Pak Rangga, Anda nggak hitam di atas putih? Ya nggak ada. Apa yang mau dijaminkan? Jangankan bicara bisnis, saya keluar dari ruangan ini aja saya nggak bisa menjamin 100% saya akan selamat atau tidak. Bicara masalah ajal kita nggak ada yang tahu. Hidup ini nggak pernah ada yang bisa menjamin, mungkin kecuali Tuhan. Makanya kalau ada orang yang mampu menjamin bahwa bisnis ini adalah anti scam, no, itu is bullshit lah kalau menurut saya. Saya nggak pernah pintar berretorika dalam berkata-kata karena basically saya adalah seorang lawyer. Saya ngomong apa adanya. Dan kita mau menguji sama-sama bisnis ini bisnis yang real, masuk akal, sistemnya bagus atau tidak. Pertama Bapak Ibu semua, bisnis ini sistemnya adalah akun PAM, di mana akun PAM ini berbeda seperti akun CP atau copy trade. Mungkin yang belum tahu atau yang belum pernah trading, akun PAM ini jadi hanya satu akun master saja. Semua orang yang bergabung di kita dikumpulkan ke dalam satu akun master yang namanya akun PAM. Di situ kegiatan kita mentradingkan dengan memberikan MOFIT, modal plus profit harian 0,9% maksimal. Dan itu sudah kita berikan juga plus dengan modalnya. Jadi modal 0,45, profit 0,45% per harinya. Sekarang kita berpikir Bapak Ibu,
memang betul dalam hidup ini itu tidak boleh ada yang menjanjikan. Tapi Pak Rangga kok bisa-bisanya memberikan profit pasti dengan kontrak 10 bulan atau 211 hari? Dari mana asalnya bisa menjanjikan? Padahal faktanya dunia trading itu volatile. Dunia trading itu adalah unpredictable, betul. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti dunia trading itu kita tidak bisa profitable harian. Tergantung sistem yang kita terapkan. Kalau 0,9% per harinya, dengan asumsi selama ini kita sudah uji masalahnya dan kita by data. Nanti kita akan ngecek akun PAM kita buka-bukaan aja. Walaupun di sini mungkin banyak yang belum bergabung, karena Bapak Ibu harus memahami, harus tahu ya, uang yang nanti Bapak Ibu masukkan ke kita itu ditradingkan di mana, di broker apa, kemudian di market apa, dan bagaimana mekanismenya, itu Bapak Ibu wajib tahu dan wajib dipertanyakan. Makanya Bapak Ibu, saya minta tolong sekali, Bapak Ibu malam-malam hari ini capek-capek datang ke sini, jangan sampai tidak terpuaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam kepalanya. Kalau tadi saya lihat ada yang bertanya nggak? Mungkin belum ada yang bertanya. Saya yakin pasti pertanyaan ada, cuman belum keluar aja. Pertanyakan saja apapun itu pertanyaannya ya, karena waktu Bapak Ibu itu sangat berharga. Begitu juga dengan saya dan teman-teman. Ini adalah tampilan akun pantau kita. 0,9% Movit yang kita keluarkan per harinya dengan konsep locking untuk selama 10 bulan atau hitungan hari 211 hari. Masuk akal nggak? Kira-kira dalam dunia trading amat sangat masuk akal. Kenapa? Kita hanya trading di market XAO atau di market gold, di mana sudah kita uji puluhan tahun ya. Market gold ini kalau pasarnya sedang tidak baik, dengan equity yang kita punya, yang saya punya, untuk mendapatkan profit harian 3-5% itu sangat gampang sekali. Tentunya kita punya konsep untuk itu. Yang kedua, kalau pasarnya sedang bagus, maka 10-15% kita bisa mendapatkan profit harian. Berapapun persentase profit yang saya dapatkan per hari, ingat Bapak Ibu, beban saya ke member hanya berapa per harinya? 0,9% saja. Terakhir mungkin boleh dilihat historinya Mas Randy. Oke. Bulan Juli tahun 2024 tanggal 10 ya, tanggal 10 Juli saya baru close position dan dapat profit $68.650 di akun PAM kita. Dengan balance 1,9 juta US dollar, kurang lebih cuannya itu per hari 4%. 4% ini tentunya beban saya ke member hanya 0,9%. Selebihnya kira-kira profit buat siapa? Bapak Ibu atau buat saya? Buat manajemen. Jadi yang paling untung Bapak Ibu atau manajemen? Terutama buat kita semua. Kenapa saya katakan demikian? Karena prinsip kerja bisnis, kalau manajemen untung, member pasti untung. Tapi kalau manajemennya sudah tidak untung, bagaimana mungkin kita mau membayarkan atau mampu membayarkan reward dan bonus orang? Itu logika bisnis. Makanya kadang kalau kita melihat scam itu terjadi, kadang-kadang saya bukan membela mereka yang scam ya, tapi kadang-kadang pola pikirnya ada juga yang niatnya dari awal memang dia tidak mau scam. Cuma karena sistemnya yang bobrok saja, sistem yang tidak valid saja, di pertengahan jalan akhirnya dia mengalami kerugian karena perusahaannya rugi, tidak mampu membayar profit orang per harinya. Maka jalan yang paling masuk akal buat dia sebagai pemilik perusahaan adalah ditutup perusahaannya, sehingga kita menganggap bahwa ini scam. Kecuali memang polanya dari awal memang sudah ponzi, memang sudah tidak beres. Nah jadi Bapak Ibu semua, pertanyaan yang saya paling suka ketika ditanyakan ke saya adalah bukan Pak Rangga saya mau tanya, kira-kira kalau gabung di Traderspride apa untungnya buat saya? Bukan itu Bapak Ibu. Tapi tanyakanlah apa untungnya manajemen, apa untungnya Pak Rangga. Karena kenapa? Karena kalau dalam bisnis itu kalau perusahaan untung, udah pasti member untung. Kecuali memang perusahaannya zolim aja, udah untung tapi nggak mau membayarkan reward ataupun profit daripada membernya. Jadi ingat Bapak Ibu, 4% profit yang saya ciptakan, yang saya dapatkan dari hasil trading di gold, saya hanya keluarkan 0,9%. Sisanya 3,1% itu adalah mengendap menjadi keuntungan manajemen. Keuntungan manajemen bukan berarti masuk ke kantong pribadi saya. Karena kenapa? Karena saya besoknya nggak trading pun 2-3 hari nggak masalah. Karena masih ada sisa dari keuntungan yang belum saya berikan ke member. Apalagi saya juga pernah
kita udah jalankan hampir 9 bulan bahkan. Pernah juga dalam sehari itu persentase untungnya 30%. Bayangkan 30% hanya saya keluarkan bebannya ringan sekali 0,9%. 1 bulan saya nggak trading pun masih bisa. Nah kira-kira dengan asumsi atau dengan sistem yang seperti ini, mungkin nggak bahwa sistem ini bertahan sebentar kalau benar-benar sistemnya dijaga dengan baik? Kira-kira Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu inginkan ketika ikut sebuah platform bisnis, ingin untung cepat dalam skala yang besar, atau memang ingin untung tapi aman? Mau pilih 1 atau 2 Bapak Ibu? Selalu pasti inginnya aman. Nah, keamanan itu saya coba berpikir pada saat saya memutuskan untuk bikin sebuah bisnis opportunity atau komunitas bisnis ini, komunitas trading ini, adalah dengan penerapan sistem yang sangat valid dan juga sehat, yaitu hanya kita menerapkan profit 0,9%. Mungkin sebagian orang yang sudah sering ikut bisnis-bisnis yang sebentar ya, yang menawarkan profit mungkin per hari bisa 5%, saya dengar, bahkan bisa lebih itu. Mungkin terasa kecil, aduh parahnya 0,9% kecil, bisa dong naikkan dan lain-lain. Kira-kira ada nggak yang berpikir seperti itu? Balik lagi Bapak Ibu ya, saya bukan tidak mampu untuk memberikan profit harian Bapak Ibu itu di atas 2-3% atau bahkan 5%. Mungkin saja mampu. Cuman kenapa saya nggak melakukan itu? Pertama, karena memang saya tidak mau. 0,9% aja buat saya itu sudah sangat untung. Yang penting amannya dapat. Yang kedua, resikonya itu terlalu besar. High risk, high return. Itu adalah prinsip dalam trading yang nggak boleh kita kesampingkan Bapak Ibu. Dan perlu diingat bahwa dalam kegiatan trading apapun jenisnya selalu ada resikonya. Ya, sejago-jagonya saya trading pasti ada lossnya. Dan tidak ada sebenarnya trader yang jago itu nggak ada Bapak Ibu. Saya berani mengatakan, ayo bertarung di depan saya, panggil orang yang sangat jago dari puluhan tahun dia tidak pernah loss, itu nggak akan mungkin. Makanya saya tidak suka dengan kata-kata profit konsisten, itu nggak ada. Profit konsisten jangan dimaknai bahwa kita profit terus tidak pernah loss. Yang ada dalam dunia trading itu adalah profitable. Karena profit konsisten itu nggak ada. Kita ikut trading, ya, profit dan loss itu adalah memang dalam dunia trading seperti itu, seperti nafas gitu loh. Ada kita narik nafas, ada saatnya kita keluar nafas. Nah, bagaimana caranya dengan nafas ini kita tetap hidup atau tetap survive? Tadi disinggung Bapak Ibu bahwasanya ada media yang mengeksposur saya bahwa saya adalah crazy rich karena menyumbang 25 miliar. Jujur, menurut saya itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Karena apa? Itu kewajiban. Dalam Islam, saya kebetulan beragama Muslim, diwajibkan memang orang yang berlebih punya rezekinya harus memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu. Itu wajib, jadi bukan sesuatu yang dibanggakan. Sorry itu saya. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan seseorang, Bapak Ibu mampu untuk memberikan seseorang, itu kita nggak boleh meng-share itu bahwa itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi itu adalah sebagai sebuah kewajiban kita. Nah, karena kebetulan pada saat itu saya memberikan kepada NGO, saya mungkin nggak boleh sebut namanya, dan NGO tersebut mengundang media, di mana media tersebut pernah mau wawancara saya, sehingga ada bahasa-bahasa crazy rich dan lain-lain. Karena saya ini orang introvert ya, saya nggak terbiasa exposure atau mengatasnamakan saya ini crazy rich dan lain-lain. Tapi memang itu yang sudah terjadi di media. Karena apa? Karena sudah tidak ada privacy lagi kan kalau kita tuh dipanggil crazy rich. Nanti kalau saya nongkrong sama Mas Reddy sama Pak Vicky di warkop sebelah misalnya kan, nah jadinya kita jadi nggak nyaman begitu ya. Nah Bapak Ibu semua, jadi balik lagi, saya ingin mengajak, sudahlah kita ini 2024 ya, stoplah kita berbisnis yang hanya bisa bertahan setahun 2 tahun saja. Cari bisnis opportunity yang kita bisa uji secara sistem, kita bisa uji ownernya. Benar nggak nih ownernya punya aset? Cek asetnya. Benar nggak dia ini tinggalnya di Sentul City? Cek rumahnya. Benar nggak? Benar nggak dia punya bisnis di A, B, T? Cek bisnisnya. Karena kalau saat ini hanya aku saja, hanya mengaku saja, semua orang juga bisa. Ajudan saya juga bisa.
Dan semua tuh gampang sekali kalau diciptakan hanya dengan sebuah narasi. Makanya di sini saya ingin membuat awareness kepada teman-teman semua di kota-kota manapun. Saya omongannya selalu sama. Yuk kita naikkan kesadaran kita akan berbisnis, apalagi kita ingin ikut komunitas trading. Karena trading ini ngeri-ngeri sedap nih. Kalau ownernya nggak baik, nggak amanah, nggak mumpuni, dan nggak baik ya dalam pengelolaan tradingnya, dan juga sistemnya nggak valid, maka ini hanya hitungan waktu saja. Bapak Ibu semua, saya rasa dalam pikiran Bapak Ibu ini, saya lihat wajah-wajah udah banyak pertanyaan ya, karena udah mengkerut nih wajah-wajahnya, udah seakan-akan mau menyerang dengan pertanyaan yang sangat kritis ke saya. Nggak apa-apa, saya suka. Yuk kita diskusi saja, karena mengingat waktunya sudah jam 8. Tadi sudah dijelaskan marketing plan ya, bukan ranahnya saya lagi untuk bicara itu. Tapi satu hal yang terakhir mau saya sampaikan sebelum kita buka sesi pertanyaan. Mau dibawa kemana sebenarnya Terus Friday? Sama seperti lagu Armada ya. Mau dibawa kemana? Nah, kalau itu pertanyaannya, saya akan jelaskan visi misi saya. Terakhir di Jombang, kita buat acara lebih besar dari ini. Saya sampaikan bahwa saya ini ingin menjadikan Terus Pride ke depannya atau big picture-nya bukan hanya terbatas sebagai komunitas trading saja, tapi sebagai business opportunity. Kita melahirkan para pembisnis yang baik, tegak lurus dan bersih. Memang muaranya alurnya awalnya dari trading. Karena bisnis trading ini bisnis yang sangat menjanjikan kalau dilakukan dengan cara yang benar. Ingat Bapak Ibu, ada dalam industri trading yang alurnya tidak benar. Siapa dan bagaimana kita melihatnya? Contoh ketika kita memilih broker, karena kan kita trading sebagai retail trader pasti masih menggunakan media broker. Kita pastikan broker yang kita gunakan broker bandar atau bukan. Bagaimana cara melihat broker bandar dan lain-lain, nanti kita bisa diskusi lebih panjang soal itu. Nah, maka dari itu semua yang saya bawa ke Terus Friday ini, mulai dari broker dan lain-lainnya, saya sudah pastikan ini valid. Kita bisa uji sama-sama kevalidan itu semua. Dan di picture ke depannya bahwa saya ingin sekali Bapak Ibu yang tergabung di sini ke depannya menjadi businessman, menjadi entrepreneurship, bukan hanya mendapatkan profit harian. Karena bayangkan, kita jalan kurang dari satu tahun sudah equity-nya 1,8 juta US dollar. Dan terakhir 1 minggu 7 hari kalender berjalan di Thailand, omsetnya sudah 100.000 US dollar, atau mungkin senilai berapa tuh 100.000 US dollar? Sudah pasti MM-an ya. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, kita akan berangkatkan minimal 20 orang ke Thailand. Pertama untuk jalan-jalan, kedua untuk BOP dan menyaksikan kita peresmian kantor pertama di Thailand, kantor Asia. Tepuk tangan buat kita semua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena equity yang kita kelola akan semakin besar. Bayangkan, baru hampir 1 tahun. Apalagi kalau sudah itu 2 tahun, 3 tahun, equity kita besar sekali, bisa triliunan dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah hanya kita stuck sebagai komunitas trading saja? Tentunya tidak. Karena saya ini komitmen saya ya dengan government sebagai penegak hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa kita juga harus mencerdaskan masyarakat. Undang-undang juga diatur di UUD 1945. Kita ingin sekali menggalakkan program pemerintah tentang hilirisasi industri, yang dimana sumbernya itu dari hulu ke hilir. Hulunya di mana? Di desa-desa, di kampung-kampung, di kota kecil. Ketika ada tumbuh bisnis-bisnis di daerah, Bapak Ibu, bayangkan perkotaan itu akan jauh lebih pesat, lebih besar. Contohnya seperti apa? Arus mudik misalnya. Itu perputaran income arus mudik itu dari kota ke desa itu luar biasa sekali. Saat ini program pemerintah menurut saya buat entrepreneur muda seperti saya itu belum terjamah gitu loh. Saat ini entrepreneur mindsetnya adalah bagaimana saya mengkayakan diri saya sendiri. Padahal itu cuma sementara. Uang yang saat ini saya kelola mungkin triliunan, tidak saya bawa sampai mati. Kesadaran secara spiritual ini jarang sekali Bapak Ibu kita dapatkan. Nah, makanya di sini nilai-nilai spiritual saya selalu hadirkan di dalam Terus Pride. Bahwasanya tadi dengan baik ya Pak Vicky menjelaskan mengedepankan manajemen kebaikan. Itu bukan bullshit, itu memang benar. Karena kenapa? Karena memang Bapak Ibu ketika mampu mengajak orang untuk bergabung di kita, jangan lihat pikir bisnisnya. Jangan lihat ini. Kalau kita sudah uji sama-sama ini bisnis real, bisnis benar, artinya
secara moral Bapak Ibu menyelamatkan orang lain untuk tidak terjerumus ke dalam bisnis yang salah. Makanya pastikan sebelum bergabung, yakinkan dulu bahwa Bapak Ibu ingin bergabung di kita, uji bahwa ini valid dan benar. Jangan terlalu terburu-buru juga ikut sebuah bisnis. Tapi kalau sudah yakin, ya kenapa harus lama-lama kan seperti itu. Itu aja dari saya.